தங்களோட சாவலையாவது கூட சரியா இருக்க கட்டணம் அப்படிப்பட்ட ஒரு சம்பவம் தான் இப்ப இந்த ஊரு இருக்கியா வேன்ல பிரேக் பிரேக் love you. Halo sahabat-sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Dan bagi yang berpuasa, semoga puasanya lancar. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang sedih, seru dan menghibur. Filmnya berjudul By Rafa, dirilis tahun 2017. Film ini mengungkap bagaimana bobroknya kampus kedokteran swasta. Biaya mahal, tapi fasilitas di bawah standar. Oke, gak berlama-lama lagi. Langsung aja, kita ke alur ceritanya. Seorang pemuda bernama By Rafa diperankan Thalapathy Vijay bekerja di Bank ICICI sebagai penagih utang. By Rafa sosok yang disiplin dan berwatak keras, tapi hatinya baik banget guys. Suatu hari By Rafa dipanggil bosnya di kantor ke ruangan. Bosnya mengeluhkan ulah debitur nakal bernama Kumar yang tidak mau mengembalikan uang pinjaman. Bosnya kesulitan menagih pinjaman Kumar yang seorang preman. Kumar yang berhutang, tapi Kumar yang lebih galak guys saat ditagih. Si bos kasihan banget mukanya guys. Dia juga cerita kalau anaknya mau nikah. Bisa hancur acara pernikahan kalau uang itu tidak kembali, karena harus diganti. By Rafa diminta bantuannya. By Rafa pun menyanggupi dan berjanji uang itu akan ada di atas meja si bos sebelum jam 5 sore. Lalu By Rafa pergi menemui debitur nakal itu di markasnya. Sesampainya di sana, By Rafa yang tidak segan-segan menggunakan cara kekerasan dalam menagih utang, langsung melibas habis si debitur dan antek-anteknya melalui permainan kriket alias permainan bola kasti kalau bahasa kita. Adegan di sini kocak habis guys. Uang pun berhasil didapatkan dengan mudah. By Rafa gitu loh. Si bosnya sangat berterima kasih kepada By Rafa. Dia kemudian mengundang By Rafa untuk datang ke pernikahan anaknya. Saat hendak berangkat ke acara pernikahan, bosnya menelpon, meminta By Rafa menjemput salah seorang tamu undangan. Dia dari Tirunelveli, teman anaknya. Belum sampai lokasi acara karena digangguin para preman setempat. Dari sinilah kisah inti film akan dimulai. Gadis cantik itu bernama Malar Fizi yang diperankan Kirti Suresh. Saat melihat sosok gadis itu pertama kali, By Rafa langsung jatuh cinta. Cantik banget soalnya Malar Fizi ini. Ayu, menawan, mempesona, berkarisma. Mudah deh pokoknya pria jatuh cinta. Pimpinan preman yang menggoda ternyata sebelumnya sudah dikalahkan By Rafa. Wajahnya sangar, tapi nggak menyeramkan guys. By Rafa pun akhirnya membawa Malar Fizi ke pernikahan anak bosnya. Singkat cerita, Malar Fizi akan kembali ke Tirunelveli setelah acara pernikahan selesai. By Rafa bermaksud menyatakan cinta padanya sebelum pergi. Namun dalam perjalanan ke stasiun, By Rafa melihat Malar Fizi berdiri seorang diri. Tanpa pikir panjang, By Rafa ingin langsung memberikan bunga. Tiba-tiba, seorang laki-laki berpakaian necis keluar dari mobil membawa buket bunga. By Rafa pun mengurungkan niat, sampai pada akhirnya adegan sadis pun terjadi. Sekelompok preman yang datang menebas tangan pria yang merupakan teman Malar Fizi itu. Sementara Malar Fizi diminta naik ke angkot. Melihat kejadian tak terduga itu, By Rafa pun kaget dan langsung menyusul Malar Fizi ke stasiun Koyambedu. Di stasiun, beberapa preman juga mengincar Malar Fizi karena ternyata temannya yang ditebas tangannya itu adalah Charan, anak seorang menteri pusat. Ayah Charan tidak terima anaknya disakiti. Malar Fizi adalah penyebab utama, sehingga dia juga harus ditebas tangannya. Saat hendak mengacukan golok, tiba-tiba ada yang menelpon dan meminta agar melepaskan Malar Fizi. Perintah itu pun langsung dilaksanakan menteri. Melihat apa yang terjadi, By Rafa semakin penasaran. Kenapa gadis cantik itu bisa berurusan dengan orang-orang menyeramkan hingga sampai mau ditebas tangannya? Malar Fizi bercerita, dia berasal dari keluarga yang mengabdikan hidup untuk masyarakat di Tirunelveli. Kakeknya seorang pensiunan tentara,
ayahnya inspektur polisi, sedangkan ibunya telah meninggal dunia. Malarfizi ingin kuliah kedokteran dan bisa bermanfaat bagi sesama. Dia pun akhirnya mendaftar di salah satu kampus swasta karena tidak lulus di kampus negeri. Di sana dia bertemu seorang gadis bernama Faisali dari Kerala. Gadis itu datang bersama kedua orang tuanya. Orang tua Faisali bukan orang kaya. Rumahnya dijual untuk biaya pendidikan anaknya. Faisali merasa berat hati melihat pengorbanan orang tuanya. Namun, Malarfizi juga menguatkan Faisali. Suatu saat nanti dia bisa membelikan ayah dan ibunya rumah yang lebih besar ketika sudah berhasil jadi dokter. Jadi belajarlah sungguh-sungguh, jangan lepaskan cita-citamu jadi dokter, kata Malarfizi. Selain Malarfizi dan Faisali, banyak juga mahasiswa yang tidak lulus kampus negeri ikut mendaftar di PK College. Uang pendaftaran cukup mahal dikenakan, namun banyak hal yang tidak sesuai harapan mereka. Gedung kampus belum jadi, bahkan fasilitas perawatan, dosen, asrama pun belum layak. Sementara para mahasiswa ditarik bayaran yang sangat mahal. Ternyata pemilik kampus yang bobrok itu bernama Periakanu alias PK, yang diperankan oleh Jaga Patibabu. Awalnya dia adalah seorang penjual daging kambing, kemudian jadi pembunuh bayaran. PK kemudian menjadi pengusaha ternama, terlibat dalam percaturan politik dan menjadi sangat disegani. Dia juga merambah dunia pendidikan. Baginya, pendidikan hanyalah ladang bisnis dan membuatnya bisa lebih terhormat. PK memiliki kaki tangan bernama Kotai Peran yang siap membunuh setiap pengganggu. Setelah setahun mahasiswa baru kuliah, sarana dan prasarana masih sangat minim. Protes mahasiswa tidak dipedulikan sehingga mahasiswa melaporkan bagaimana bobroknya sistem pendidikan yang dikelola PK College ke pihak berwenang. Berdasarkan laporan tersebut, akhirnya 2 orang pejabat berwenang datang ke kampus. Terungkap jika selama ini pihak kampus benar-benar telah melakukan penipuan besar. Kampus tersebut sangat tidak memenuhi standar. PK mulai kelabakan, pejabat tersebut juga tidak mau disuap. Namun saat akan meninggalkan kampus, PK melihat kedua pejabat itu jelalatan melihat mahasiswi cantik yang banyak di kampus. Timbul ide gila dalam otaknya. Malamnya PK meminta Kotai Peran untuk mendatangi kedua pejabat itu. Seluruh foto dan biodata mahasiswi cantik di PK College dibawa. Kotai Peran menawarkan keduanya untuk memilih gadis mana yang mereka suka. Silakan pilih mana yang kalian suka. Dalam setengah jam kami akan datangkan, ujarnya. Pilihan pertama jatuh pada Malarfizi. Untuk bisa membawa Malarfizi ikut, pihak kampus beralasan jika ada orang sakit yang butuh donor darah O. Namun saat itu Malarfizi tengah sakit demam dan tak boleh donor darah. Faisali dipilih sebagai pengganti. Malarfizi melihat Faisali dibawa petugas asrama Werdan keluar. Dia merasa ada yang tidak beres. Apalagi golongan darah Faisali bukan O tapi B+. Malarfizi berlari keluar, namun Faisali sudah dibawa Kotai Peran menggunakan mobil. HP Faisali juga sudah tidak aktif. Pagi harinya, Malarfizi mendapat telepon dan menemukan kenyataan bahwa Faisali meninggal. Mayatnya penuh luka lebam di sekujur tubuh. Faisali telah dijadikan budak nafsu dan dibunuh secara sadis. Lalu mayatnya dibuang. Malarfizi tidak kuasa menahan air matanya. Saat jumpa pers dengan wartawan, PK mengarang cerita kalau Faisali bukanlah gadis baik. Dia dicap binal, sering keluar tengah malam dan suka mencari kesenangan bersama laki-laki kaya. Hal itu untuk memenuhi kebutuhannya membeli barang mewah. Bahkan Faisali disebut sedang mabuk sebelum meninggal. Hasil visum dipalsukan untuk mendukung semua fitnah keji itu. Mendengar pengakuan PK, orang tua Faisali menangis. Anaknya difitnah begitu keji. Kepolisian juga tidak mau menerima laporan. Orang tua Faisali justru diusir. Malarfizi bertekad untuk mengungkap ketidakadilan yang diterima sahabatnya itu. Dia pun meminta bantuan ayahnya yang seorang inspektur polisi untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan. Di pengadilan, hakim meminta Malarfizi memberikan bukti yang kuat. Hakim juga memastikan keselamatan Malarfizi hingga kasus tersebut diputuskan. Pihak kampus pun diminta untuk menjaga keselamatan Malarfizi dan seluruh mahasiswa. PK memang tidak menyakiti langsung Malarfizi, tapi ayahnya ditabrak hingga meninggal sepulang melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti.
Belum lagi air dan listrik di wilayahnya dimatikan. Satu-satunya bukti yang masih bisa didapatkan adalah rekaman CCTV ketika Faisali dibawa anak buah PK menggunakan kendaraan. Karena itulah, Malarfizi meminta bantuan temannya, Chahran, anak Menteri Pusat, untuk mendapatkan rekaman CCTV yang diselipkan di dalam bunga. Namun sayangnya, bukti itu juga berhasil dirampas PK. Yang menelpon tadi meminta agar saya dilepaskan adalah PK, karena PK tidak mau disalahkan pengadilan jika saya terluka, tutup Malarfizi bercerita. Malarfizi sudah selesai menceritakan semuanya kepada Bayrava. Kini dia hanya bisa pasrah. Dia pasti akan kalah. Malarfizi juga menyadari jika dirinya akan segera dibunuh setelah pengadilan memutuskan PK tidak bersalah. Oleh karena itu, Malarfizi meminta Bayrava untuk meninggalkannya. PK bukanlah preman jalanan yang sering dikalahkan Bayrava. Persidangan akan digelar seminggu lagi. Bayrava sangat marah mendengar cerita Malarfizi. Kali ini tidak lagi tentang cintanya kepada Malarfizi semata, tapi jauh lebih besar dari itu, tentang keadilan dan kebobrokan dunia pendidikan. Warning dari Malarfizi tak membuat Bayrava gentar. Datanglah segerombolan anak buah PK. Mereka berniat membunuh Bayrava. Namun Bayrava dengan gagah berani berhasil melibas habis mereka sampai babak belur. PK yang mengetahui kejadian itu langsung menelpon anak buahnya. Dengan perasaan kesal, dia bertanya siapa yang berani memukul anak buahnya. Tapi yang menjawab telepon justru Bayrava. PK pun dihina habis-habisan oleh Bayrava lewat telepon. Bayrava mengancam akan mendatangi langsung rumah PK. Bayrava menyamar menjadi petugas pajak pendapatan mendatangi rumah PK. Tujuan sebenarnya mengambil kembali flash disk yang berisi rekaman CCTV dan bukti-bukti kejahatan PK lainnya. Namun dia beralasan kepada PK bahwa dia melakukan penggeledahan karena melihat begitu banyak poster PK ditempel di berbagai tempat. Itu membuat orang bertanya-tanya dari mana sumber keuangannya. PK pun hanya bisa mengiyakan. PK yang angkuh dibuat tidak berkutik dan membiarkan Bayrava menggeledah rumahnya. Bayrava menemukan banyak barang bukti yang disembunyikan PK dengan rapi di berbagai tempat di rumahnya. Mulai dari emas yang ditemukan dalam tong gas, uang tunai di dalam saluran got, serta dokumen kepemilikan lahan dan bangunan milik PK. Setelah merasa cukup dengan bukti-bukti yang didapatkan, Bayrava pun pergi. Tidak lama Bayrava pergi, seorang anak buah PK mengatakan kalau laki-laki tadi bukanlah petugas pajak pendapatan. PK yang merasa dibodohi mendatangi rumah Malarfizi untuk memberi pelajaran kepada Bayrava. Namun anak buahnya justru dibabat habis. Kembali, PK yang selama ini terhormat dibuat seperti orang bodoh. Persidangan kasus kematian Faisali tiba. Namun pengacara yang telah ditunjuk tak kunjung datang. Padahal semua bukti untuk melawan PK sudah diserahkan ke pengacara. Ternyata semua itu ulah PK. Anak dan istri pengacara diancam akan dibunuh jika bukti tidak diserahkan. Pengacara yang tak berdaya menyerahkan semua bukti ke PK. Kemudian bukti-bukti itu dimusnahkan. PK benar-benar licik, keji, dan menjengkelkan. Di dalam ruang sidang, hakim marah karena pelapor tidak membawa bukti. Apalagi pengacaranya juga tidak datang. Pihak PK sedang di atas angin. Pengacara PK mengatakan kalau kasus tersebut adalah palsu karena tidak adanya bukti atau saksi. Orang yang melapor hanya ingin merusak nama PK. Dia pun meminta agar seseorang yang melaporkan kasus itu harus dihukum. Melihat situasi yang semakin genting, Bayrava berdiri meminta izin berbicara. Bayrava berbicara banyak tentang sosok Faisali. Bagaimana seorang gadis yang sangat bersemangat untuk bisa menjadi dokter justru berakhir tragis, diperkosa dan dibunuh dengan kejam. Bayrava terus meyakinkan hakim bahwa kasus yang diperkarakan bukanlah kasus palsu, tapi kasus yang memang benar adanya. Sambil membuka tas berisi abu mayat Faisali, Bayrava mengatakan kalau di dalam tas itu pernah ada uang untuk membayar biaya kuliah Faisali. Orang tuanya mendaftarkan Faisali dengan penuh harapan jika suatu saat nanti Faisali akan menjadi dokter.
Tapi apa yang terjadi? Anaknya justru meregang nyawa. Menurut Bayi Rafa, kasus ini tidak hanya berkaitan dengan seorang pelajar yang sudah mati, bukan hanya tentang satu institusi pendidikan saja, tapi kasus ini berhubungan dengan jutaan pelajar yang bakal menjadi dokter. Berhubungan juga dengan banyak orang yang menggantungkan nyawa mereka pada dokter. Apa jadinya jika kampus yang mencetak dokter tidak memiliki kelayakan? Jadi anggaplah ini sebagai salah satu krisis dalam masyarakat kita. Jika hakim memberikan waktu seminggu, maka kami akan buktikan kebenaran yang tersembunyi, ujar Bayi Rafa. Hakim kemudian memberikan tenggat waktu selama 5 hari untuk membuktikan kalau PK bersalah. Semua pendukung Faisali bisa bernapas lega, sedangkan PK kecewa. Usai sidang, PK menebar ancaman akan membunuh Bayi Rafa. Sekelompok orang tiba-tiba berusaha membakar Bayi Rafa. Tentu saja gagal. Kakak ipar Malar Fizi juga menelpon jika anaknya diculik. PK mengancam akan membunuh anaknya kalau dia tidak menyerahkan Bayi Rafa. Bayi Rafa pun datang menyerahkan diri. Di sana dia bertemu Kotai Feran dan antek-anteknya. Saat Bayi Rafa akan menyerahkan gadis kecil itu pada ayahnya, dia ditusuk dari belakang. Namun bukan Bayi Rafa namanya jika tidak bisa melawan balik. Anak buah Kotai dibantai habis-habisan. Tapi tiba-tiba Bayi Rafa berhasil dipukul hingga ambruk dan tak sadarkan diri. Dia diikat di sebuah tiang. Kotai pun menelpon PK memberitahukan keberhasilannya. PK sudah tidak sabar ingin menebas dan memotong tubuh Bayi Rafa yang sudah tak berdaya. Tapi niat jahat itu tidak tercapai. Bayi Rafa sudah kabur menyelamatkan diri. Bayi Rafa yang masih terluka langsung mendapat perawatan. Beberapa mahasiswa mengunjungi Bayi Rafa dan menginformasikan kalau PK akan segera mendapat penghargaan sebagai tokoh pendidikan terbaik. Mendengar hal itu, Bayi Rafa menyusun rencana untuk merusak citra PK, yaitu dengan memanfaatkan media sosial. Bayi Rafa menyebar berbagai meme tentang sosok PK, mulai dari masa lalunya yang hanya tukang daging, kemudian menjadi pembunuh bayaran, dan kini tiba-tiba akan menerima penghargaan sebagai tokoh pendidikan. Usaha Bayi Rafa tidak sia-sia. Penghargaan itu batal diberikan. PK sangat marah. Lagi berita duka datang. Tangan kanannya Kotai Feran tengah berduka. Istri kesayangannya meninggal. Sebagai bos yang baik, PK pun pergi melayat. Di sepanjang perjalanan ke rumah Kotai, PK melihat begitu banyak poster dirinya ditempel di mana-mana dengan nada penghinaan. Bengeknya pun kambuh. Saat menghirup obat bengek, tiba-tiba PK nggak bisa berhenti ketawa. Ternyata obat bengeknya telah ditukar dengan nitrus dioksida oleh teman Bayi Rafa. Sesampainya di rumah Kotai, PK masih saja tidak bisa berhenti tertawa. Hal itu membuat Kotai tersinggung karena merasa PK tidak menghargainya yang sedang berduka. Kotai pun beralih mendukung Bayi Rafa. Setelah di rumah, PK penasaran kenapa dia tidak bisa berhenti tertawa. Ternyata usut punya usut, obat bengeknya sudah ditukar dengan gas ketawa. PK pun menelpon Kotai berniat meminta maaf atas kelakuannya tadi dan menjelaskan semuanya. Tapi Kotai sudah terlanjur kecewa dan marah. Dia bahkan mengancam akan bersaksi di pengadilan membongkar kebusukan PK. Sayangnya sebelum bersaksi, PK lebih dulu menghabisinya. Upaya Bayi Rafa digagalkan lagi. Sementara sehari lagi akan sidang di pengadilan. Bukti kuat untuk melawan PK belum ditemukan. Jalan lain harus diambil. Bayi Rafa berencana menjebak PK. Dengan membawa peralatan lengkap, Bayi Rafa pergi ke sebuah gedung milik PK. Di sana dia menelpon Malar Fizi memberitahukan kalau dia akan menamatkan riwayat PK di sana. PK yang berhasil menyadap panggilan telepon Bayi Rafa langsung mengerahkan semua anak buahnya. Bayi Rafa dikepung, namun bukan Bayi Rafa namanya kalau tidak berhasil lolos. Dia sudah siap tempur. Semua anak buah PK dibantai satu persatu hingga tidak tersisa. PK yang menyusul datang ke gedung itu terkejut melihat semua anak buahnya dihabisi Bayi Rafa. Tidak lama kemudian, Bayi Rafa muncul dan mengatakan jika semua yang didengar PK melalui telepon adalah salah satu bagian dari rencananya untuk menjebak PK. Bayi Rafa juga sudah mengetahui jika PK telah menyadap panggilan teleponnya. Hal yang lebih mengejutkan lagi, Bayi Rafa telah merancang jebakan yang begitu cantik. PK dipitnah akan membunuh menteri. Bukti-bukti yang dibutuhkan direkayasa.
Pembunuhan akan dilakukan melalui gedung tersebut. Fitnah kepada PK persis seperti yang pernah dilakukan PK kepada Faisali. Fitnah yang keji. Isu PK akan membunuh menteri tersebar cepat di televisi. Apalagi sebelumnya, PK sempat ceroboh mengungkapkan kekesalannya kepada menteri karena penghargaan sebagai tokoh pendidikan batal diberikan. Rencana Bayrapa benar-benar sangat matang. Di sini karir dan reputasi PK berakhir. Semua asetnya langsung dibekukan pemerintah. Semua orang yang terkait dengannya ditahan, sehingga tidak ada yang tersisa satupun, termasuk 2 orang petugas yang sempat disogok PK. Tidak lama kemudian, polisi dan pasukan khusus anti teror datang mengepung gedung. PK yang merasa terpojok langsung meletuskan tembakan ke arah Bayrapa, tapi berhasil dihalau. PK rupanya nggak mau mati sendiri, dia maunya ngajak Bayrapa mati bersama. Udah kayak cinta hidup semati aja guys. Lanjut lagi ya. Terjadilah pertarungan kecil antara Bayrapa dan PK. Bayrapa berhasil memenangkan pertarungan dan kabur. Para petugas yang mendengar suara tembakan langsung menuju sumber suara dan menemukan PK. PK yang gak mau mati sendiri dan terpojok bilang sama petugas kalau temannya yang merancang pembunuhan menteri berusaha kabur. Dia pun menyuruh petugas mengejar orang itu, namun sia-sia. Bayrapa sangat cerdik, dia sudah persiapkan kostum untuk menyamar sebagai petugas khusus anti teror. PK yang menyadari itu langsung ingin menembak Bayrapa, namun pasukan anti teror jauh lebih sigap. PK dibredel hingga tak bernyawa, syukurin. Pengadilan akhirnya memutuskan PK yang bersalah atas kematian Faisali. Sementara nasib para mahasiswa dipindahkan ke kampus lain dengan fasilitas yang layak. Bayrapa pun masuk TV dan disebut sebagai pahlawan yang berhasil membongkar kedok PK. Thank you. Oke sahabat, sekian dulu alur ceritanya. Sampai ketemu lagi di alur film selanjutnya. Bye-bye. Thank you.